Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Wulandari MPD, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium yang ke-30 yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 30057 dari kelompok F dan asal sekolah dari SMA Negeri 1 Rawa Utara, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kali ini saya akan mendemonstrasikan materi pembelajaran manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi dengan dosen pembimbing Pak Jajang Kusnandar MT. Baiklah, kali ini kita akan menggunakan aplikasi Pheon. Apa itu aplikasi Pheon? Aplikasi Pheon merupakan suatu aplikasi manajemen laboratorium komputer, di mana aplikasi Pheon ini memiliki berbagai fitur-fitur dan kemampuan untuk mengelola komputer-komputer. Jadi nanti ada namanya komputer master dan juga nanti ada namanya komputer klien. Bagi kita sebagai seorang guru, nanti kita bisa menggunakan komputer master ini untuk memonitoring anak-anak kita pada komputer klien. Persyaratannya, komputer master dan komputer klien harus terhubung dengan satu jaringan komputer yang sama, baik melalui kabel maupun nirkabel. Jadi ini akan memudahkan kita sebagai guru untuk memonitoring apa saja yang dibuka oleh anak-anak kita pada komputernya. Baiklah, apa langkah pertama yang kita lakukan? Langkah pertama yaitu menginstal aplikasi Pheon. Nah, aplikasi Pheon ini bisa kita download pada menu pheon.io/in/download. Jadi bisa juga kita ketik langsung di Google download aplikasi Pheon. Maka nanti kita akan sampai pada menu ini. Jadi ini bisa digunakan pada komputer yang memiliki Windows ataupun Linux dan juga pada komputer yang menggunakan source code. Nah, pada komputer saya, komputer master ini yaitu menggunakan sistemnya Windows. Jadi ada dua pilihan juga. Kita harus mengetahui aspek komputer kita itu apakah Windows 64 bit atau Windows 32 bit. Begitu juga nanti dengan komputer klien. Juga kita harus cek berapa aspek yang dimiliki oleh komputer tersebut. Cara mengecek komputer kita berapa aspek yang dimilikinya adalah kita lihat di File Explorer, kita ambil Disk PC, kita klik kanan Disk PC, kita ambil Properties. Nah, dapat kita lihat di sini komputernya yaitu dengan aspek 64 bit dan Windows 10. Maka jadi untuk menginstalnya kita klik yang Windows 64 bit. Nah, ini setelah kita install, setelah kita download, maka kita install aplikasi Pheon-nya. Setelah di-download, maka kita klik untuk menginstalnya. Pheon installer, kita klik yes. Membutuhkan waktu beberapa detik, bahkan sampai hitungan menit. Kita klik next. Di sini kita lihat, kita klik agree. Next. Nah, di sini ada dua pilihan, select component to install. Nah, jika kita mau menginstal aplikasi Pheon pada komputer master, maka keduanya harus kita klik, yaitu Pheon Master dan Interception Driver. Nah, jika kita nanti menginstal Pheon ini pada komputer klien, maka yang kita klik hanya Interception Driver. Pheon ini tidak, Pheon Master tidak kita klik. Jadi, keduanya diklik jika kita mau menginstal Pheon pada komputer master, maka kita klik install. Nah, ini finish, selesai menginstalnya. Nah, maka kita akan dimunculkan ataupun sampai kepada menu Pheon Configurator atau mengkonfigurasi Pheon Master.
Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini? Pada menu-menu ini, kita lihat pertama menu paling atas yaitu General. Pada menu General ini kita lihat pada Method. Pada method ini ada dua pilihan, yaitu Logon Authentication dan Key File Authentication. Maka yang kita pilih adalah Key File Authentication. Nah, setelah itu, kita lihat pada menu Authentication Key. Nah, ini karena saya sudah pernah membuatnya, coba kita delete dulu. Delete key. Karena kita akan membuat pasangan kunci yang baru. Nah, pada menu Authentication Key ini, yang kita klik adalah Create Key Pair. Jadi maksudnya kita akan membuat pasangan kunci yang baru. Intinya, komputer master dan komputer klien kita pasangkan. Jadi kita buat kuncinya ibarat kunci dan gembok, jadi bisa cocok nanti. Makanya kita bisa memonitoring komputer klien. Namanya terserah mau bikin apa. Di sini saya bikin nama saya saja, Nisa. Yes. Nah, jadi setelah kita membuat pasangan kunci, ada dua pilihan tipenya. Ada tipe privat dan public. Jadi untuk yang tipe public ini yang mau kita ekspor. Kita ekspor pada komputer klien nantinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah di sini saya telah pasangkan flash disk. Flash disk ini nanti akan saya kirim yang public ini kepada komputer klien. Nah, jadi kita ekspor aja langsung yang kunci publiknya, kita klik export key. Nah, kita tempatkan dia pada flash disk karena saya mau mentransfer pada komputer klien. Langsung klik save. Oke, sukses. Nah, jadi kita telah sukses untuk mentransfer kunci publiknya pada flash disk yang akan kita transfer pada komputer klien nantinya. Langkah selanjutnya, kita klik menu Location and Computers. Nah, pada menu ini ada lokasi, ada nama komputernya dan host address komputernya. Di sini yang sudah pernah saya buat. Coba di sini ada dua menu, yaitu tambah atau add dan ada menu delete. Nah, coba yang lama ini kita delete dulu karena kita mau membuat yang baru. Ini juga kita delete. Nah, langkahnya pada menu location ini adalah kita klik tambah. Kita klik tambah. Jadi pada new location ini kita double klik. Misalkan terserah mau bikin nama labornya apa. Mau bikin misalkan labor Nisa. Misalkan ada berapa labor nanti bisa ditambahkan di sini. Nah, untuk namanya di sini juga kita tambahkan. Nah, untuk nama di sini apa nama komputer kliennya? Jadi apa nama yang ada pada komputer klien? Cara mengeceknya adalah sama kayak mengecek aspek komputer tadi. Kita ambil di file explorer, kita klik kanan di disk PC. Setelah itu kita lihat propertiesnya, dapatlah komputer name-nya atau full komputer name-nya adalah laptop ROV 9. Nah, di sini sama, bisa juga kita kopikan itu atau kita ketik juga bisa. Nah, dapatlah nama komputernya ini. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita klik apply. Yes. Nah, maka kita telah sukses untuk mengkonfigurasi komputer master. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara mengkonfigurasi komputer klien. Baiklah, sekarang kita telah sampai pada komputer klien.
di mana langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal aplikasi Feon pada komputer klien. Dan ini telah saya install. Caranya sama dengan menginstal Feon pada komputer master. Bedanya adalah pada menu komponen. Untuk komputer master kita klik keduanya, yaitu Feon Master dan Interception Driver. Sedangkan pada komputer klien itu hanya Interception Driver saja yang kita klik, sedangkan Feon Masternya tidak. Nah, baiklah. Sekarang yang akan kita lakukan adalah mengkonfigurasi Feon pada komputer klien. Jadi di sini telah saya install tadi dan kita cari pada menu searching, yaitu Feon Configurator. Nah, ini. Kita klik yes. Nah, maka kita muncul menu Feon Configurator ini sama seperti di komputer master tadi. Yang pertama kita lakukan adalah pada menu general, sama pada metodenya ada dua pilihan, yaitu Logout Authentication dan Key File Authentication. Maka yang kita pilih adalah Key File Authentication. Selanjutnya pada Authentication Key. Nah, ini saya telah memasangkan flash disk yang tadi kita simpan, ada di sana kunci publiknya. Makanya di sini nanti kita akan import. Tadi kita ekspor dari komputer master dan sekarang kita import dari komputer klien. Kita klik import key. Maka kita cari di mana kita simpan tadi, di flash disknya, di key ini. Maka kita lihat nih, Nisa Public Key. Kita klik yes. Oke. Nah, maka kita telah berhasil untuk mengimport kunci publiknya dari komputer master tadi. Langkah selanjutnya kita lihat menu Location and Computer. Nah, ini adalah yang pernah saya buat sebelumnya. Maka kita coba delete dulu. Sama seperti komputer master tadi, kita buat di sini di location-nya nama labor sesuai yang kita buat di komputer master. Tadi saya buat nama labornya adalah, kita double klik, yaitu labor Nisa. Labor Nisa. Dah. Nah, setelah itu berarti kita telah memasangkan kunci dari komputer master dan komputer klien. Setelah itu langsung kita klik apply. Yes. Nah, alhamdulillah, maka kita telah selesai mengkonfigurasi aplikasi Feon pada komputer klien. Selanjutnya kita akan cek bagaimana cara memonitoring komputer klien pada komputer master. Maka akan kita lakukan demonstrasi untuk memonitoring komputer klien pada komputer master. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya telah mencari posisi terbaik untuk mendapatkan sinyal yang tinggi supaya komputer master dan komputer kliennya bisa terhubung. Nah, jadi kita akan melakukan monitoring terhadap komputer klien yang dilakukan pada komputer master. Pertama, kita klik menu Feon Master ini pada layar desktop. Kita klik Feon Master. Maka akan muncul
layar dari VN-Master ini ada location komputer, berarti ini nama-nama dari labor yang tadi kita inputkan pada komputer master. Tadi kita inputkan namanya adalah labor NISA dengan terhubung dengan komputer klien, yaitu laptop ini. Nah, ini kita muncullah layar yang muncul pada desktop komputer klien yang bisa kita lakukan monitoringnya. Apa saja menu-menu yang terdapat pada VN-Master ini? Pertama yaitu ada menu monitoring. Menu monitoring yaitu kita bisa melakukan memonitor semua komputer yang ada pada laboratorium kita. Jadi kita bisa melakukan monitoring terhadap semua komputer tanpa kita harus berjalan-jalan ke belakang untuk melihat apa yang dibuka oleh anak-anak kita. Berarti bisa kita kendalikan dengan memonitoringnya dari depan dengan tampilan layar mini. Berarti bisa kita tampilkan semua dari layar komputer klien. Selanjutnya ada menu demonstrasi ataupun demo. Menu demo ini ada beberapa pilihannya. Di antaranya yaitu ada share your on screen in full screen mode, berarti ada bisa kita lakukan broadcast layar kita dalam bentuk full screen kepada komputer klien, dan juga bisa kita lakukan dalam bentuk window saja ataupun bentuk jendela saja, seperti tampilan dari aplikasi Screencast-O-Matic ini tampilnya dalam bentuk bentuk jendela saja. Nah, selanjutnya ada juga menunya yaitu share selected user screen in full screen mode, berarti kita bisa memilih layar komputer dari komputer klien dalam bentuk full screen ataupun bentuk jendela saja. Berarti bisa kita tampilkan pada menu demo ini. Nah, selanjutnya ada menu lock. Menu lock berarti kita bisa mengunci tombol-tombol yang ada pada komputer klien. Misalkan kita mau mengunci tombol browser ataupun tombol apapun yang bisa mungkin mengganggu proses pembelajaran kita di laboratorium, kita bisa membatasi anak-anak kita untuk tidak membuka tombol tersebut ataupun aplikasi tersebut. Berarti bisa kita kunci dari komputer master ini. Selanjutnya ada menu remote view dan remote control. Apa bedanya remote view dan remote control? Nah, kita lihat. Kita coba klik kanan remote view. Nah, remote view ini kita hanya bisa melihat tampilan dari komputer klien saja, tanpa bisa mengintervensi apapun yang tampil di layar komputer klien. Jadi kita hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengintervensi tombol-tombolnya. Nah, berarti ini kita coba klik exit. Kita lihat apa bedanya dengan remote control. Nah, klik kanan remote control. Nah, berarti tombol-tombolnya ini aktif. Kita seolah-olah melakukan aktivitas pada komputer klien. Berarti kita bisa membuka Explorer, misalkan saya klik file Explorer-nya, maka akan muncul pula layar yang tampil di komputer klien, di komputer kita ataupun di komputer master. Kita bisa membuka apa saja, membuka diskusi, pokoknya membuka semua file-file yang ada pada komputer klien ini. Jadi kita bisa melakukan aktivitas ataupun mengintervensi apa saja yang bisa tampil pada komputer klien. Kita bisa melakukan pengontrolan seperti itu. Kita klik lagi exit. Selanjutnya ada menu power on. Power on berarti kita bisa menghidupkan komputer klien dari komputer master kita. Dan juga ada reboot. Reboot berarti proses booting ulang. Berarti kita bisa menyalakan ulang komputer klien dari komputer master ini. Dan juga ada power down, berarti kita bisa mematikan komputer klien dari komputer master. Misalkan anak-anak kita lupa mematikan komputernya, misalkan mereka lupa menekan tombol shutdown, sehingga bisa kita matikan saja dari komputer master ini. Luar biasa sekali ya, aplikasi ini bisa memudahkan pekerjaan kita sebagai guru belajar komputer. Selanjutnya ada menu login dan logout, berarti kita bisa menghidupkan tombol
user dari sebuah komputer, dan juga bisa mematikan juga user dari komputer. Nah, ini yang menarik nih. Ada menu text message. Berarti kita bisa berkirim pesan kepada siswa kita. Kita coba klik kanan text message. Kita coba ketikkan misalkan, "Hai Ananda." Nah, ini kita kirim ke komputer klien. Nah, maka muncullah di sini, tampilan message from teacher. Berarti muncul pesan yang kita kirimkan kepada komputer klien kita, yaitu "Hai Ananda" tadi kata-katanya. Nah, jadi kita bisa, misalkan mau berbicara kepada anak-anak yang duduk paling belakang tanpa bersuara, misalkan kita bisa menyuruh mereka ke depan ataupun menyuruh apa saja, kita bisa kirimkan melalui via pesan ini ataupun text message ini. Nah, selanjutnya ada menu start application. Berarti kita bisa membuka aplikasi apapun pada komputer master untuk ditampilkan pada komputer klien. Selanjutnya ada menu open website. Nah, open website ini berarti kita bisa membuka website apapun yang akan kita tampilkan pada komputer klien. Misalkan kita coba, kita mau membuka website youtube.com. Nah, kita klik OK. Maka akan muncul pada komputer klien, akan muncul tampilan dari YouTube-nya. Nah, berarti kita bisa membuka website apapun pada komputer master ini untuk dimunculkan pada komputer klien. Nah, ini tampilan dari tadi kita membuka dari YouTube. Kita juga bisa membuka apapun yang lainnya. Ini karena menggunakan menu remote control. Jadi kita bisa mengendalikan apapun yang mau kita suruh buka anak-anak kita dari komputer master. Nah, luar biasa sekali. Selanjutnya, kita bisa juga melakukan file transfer. Nah, berarti kita bisa berkirim file kepada anak-anak kita. Misalkan kita klik file transfer. Coba kita tutup dulu yang tadi. Tunjukkan di desktop saja. Nah, kita klik file transfer, kirim file. Misalkan saya kirim, kita cari, ada menunya transfer only, transfer and open files with associated program, transfer and open destination folder. Kita klik yang transfer only saja, mengirim file saja, kita kirim ke komputer klien. Nah, maka muncul menu di komputer klien, ada notifikasinya. Kita lihat ya, ada notifikasi di bawah tadi muncul, ada file yang masuk katanya. Coba kita cari. Tadi namanya nih. Nah, kita cari dulu. Kita tunggu dulu prosesnya. Kita cari di sini filenya tadi kalau nggak salah. Nih, Bintek Kalap bisa. Nah, ini muncul di recent file, baru muncul di recent file. Nah, ini bisa kita buka undangan Bimtek Kepala Labor Desa Wulandari. Berarti ini, nah, bisa kita mengirim file kepada anak-anak kita jika ada file yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Nah, berarti ini kita exit. Berarti kita bisa mengirim file transfer kepada anak-anak kita. Selanjutnya ada menu screenshot. Ya, menu screenshot. Berarti, nah, ini ada screenshot of one computer has been taken successfully. Berarti
telah berhasil untuk menangkap layar komputer yang bisa kita bagikan juga kepada anak-anak kita di komputer klien. Ya. Demikianlah demonstrasi aplikasi Master dari saya. Sangat luar biasa sekali, kita bisa memanfaatkannya untuk memudahkan pekerjaan kita dalam memonitoring aktivitas di laboratorium komputer supaya pembelajaran lebih efektif, efisien, dan bermakna bagi guru dan juga anak-anaknya. Demikianlah video saya pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.